Selamat pagi, selamat hari Minggu, anak-anak remaja KPR, GKP Jemaat Garut, yang terkasih dalam Yesus Kristus. Gimana kabarnya? Tentu baik dan sehat. Tetap semangat, jaga kesehatan dalam situasi pandemi COVID-19. Kita patuhi himbauan pemerintah demi kesehatan sendiri dan keluarga. Sebelum kita membaca firman Tuhan, kita berdoa dulu. Tuhan kami di sorga, Tuhan yang kami sembah dan muliakan, pada hari ini kami mengucap syukur atas penyertaan Tuhan sepanjang hari ini boleh kami lalui dengan sukacita. Tuhan, kami akan membaca dan mendengar firman-Mu. Kiranya buka hati kami, buka pikiran kami, agar firman yang kami baca dan dengar dapat kami terima dan menjadi kekuatan kami dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Mari kita buka Alkitab Perjanjian Baru 1 Petrus 1 ayat 17 sampai 19. Berada di bawah judul kekudusan dan kasih persaudaraan. Ayat 17. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tampak memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tidak bernoda dan tak bercacat. Tema kita hari ini, menjaga tubuh, jauhi narkoba. Anak-anak remaja yang dikasihi Tuhan, kalau kita lihat di TV, sedang ramai disiarkan penangkapan bandar dan pemakai narkoba. Apa sih narkoba itu? Narkoba adalah narkotik dan obat-obat berbahaya yang jika masuk ke dalam tubuh akan berpengaruh terhadap fungsi tubuh, terutama otak, sehingga mempengaruhi kerja otak dan mengubah perilaku pemakai menjadi tidak normal. Belakangan ini banyak artis papan atas yang kehidupannya dekat dengan narkoba. Di antaranya artis Lucinta Luna ditangkap oleh polisi pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 di tempat tinggalnya. Di dalam tas miliknya, polisi menemukan narkoba jenis tramadol dan Riklona. Jenis tramadol ini berfungsi sebagai pereda rasa sakit, sedangkan jenis Riklona berfungsi sebagai mengubah mental dan perilaku. Tidak hanya kalangan artis, tampak narkoba seakan-akan menjadi bagian yang berbahaya bagi bangsa Indonesia. Dalam berita yang ditulis oleh pipa.co.id, menurut BNN pengguna narkoba di Indonesia sekitar 4 juta orang terjerat dalam narkotika. Dari 4 juta orang yang menggunakan narkotika, setidaknya 30 hingga 40 orang meninggal
akibat penyalahgunaan narkotika. Jadi di sini disampaikan hanya pemakai jenis narkotika. Sedangkan narkoba atau nafza ada 3 jenis. Pertama, jenis narkotika. Ini termasuk putau, kokain, ganja. Ada juga jenis psikotropika. Ini golongan ekstasi. Dan juga jenis adiktif seperti rokok atau minuman keras. Pada bacaan kali ini, Petrus mencoba memberikan penguatan serta peringatan kepada orang-orang Kristen yang mengikut Yesus. Pada ayat yang ke-18 dikatakan, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi. Dirinya mencoba memberikan peringatan yang keras dan juga kembali mengingatkan tentang tugas dan tanggung jawab sebagai orang Kristen. Ketika mereka memutuskan untuk mengikut Yesus, maka mereka sudah mendapatkan hidup yang baru dan harus meninggalkan hidup yang lama. Ayat ke-19 dengan tegas mengatakan bahwa manusia mengikut Yesus sudah ditebus olehnya. Penebusannya bukan dengan materi, tetapi dengan darah yang mahal, darah Kristus. Petrus mencoba mengajak para pendengarnya untuk tidak lagi hidup dalam tindakan dan kebiasaan yang lama, dalam warisan nenek moyang mereka yang tidak baik, seperti tidak boleh lagi adanya hawa nafsu, kemabukan, pesta pora, penyembah berhala. Karena waktu itu mereka bukan umat Allah dan sekarang mereka adalah umat-Nya. Anak-anak remaja yang dikasihi Tuhan, dalam kitab-kitab perjanjian lama yang menggambarkan bahwa Israel dan Allah saling membuat perjanjian untuk dibebaskan. Begitu juga dengan manusia yang sekarang. Perjanjian manusia dan Allah membawa ke arah yang lebih baik untuk hidup dalam kehendak-Nya, membuat manusia lahir kembali. Oleh karena dirinya sudah lahir kembali, maka bisa berbuat dosa kapanpun dan dimanapun. Petrus mengajak bahwa lahir kembali di dalam Kristus seharusnya membawa manusia kepada hidup yang lebih baik. Mereka bisa mengetahui mana yang baik, mana yang tidak, mana yang harus boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan. Penebusan yang Allah lakukan justru harus menjadi momen bagi manusia untuk bisa berbenah diri, termasuk dirinya sendiri. Kadang manusia kalau sudah mulai ke gereja, mengikut liturgi, memuji nama Tuhan, mereka berpikir sudah berdiri di pihak Tuhan. Pandangan hidup seperti ini masih meleset dan salah kebenarannya. Karena kekristenan dilihat bukan hanya di dalam gedung gereja dengan segala kegiatan pelayanannya, tetapi harus bisa dilihat dunia, baik melalui perbuatan maupun perkataan. Sebab iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Kesucian dan kemurnian bait Allah benar-benar dijaga, karena itu adalah tempat untuk mereka bisa bertemu Allah secara pribadi. Penebusan yang dilakukan oleh Yesus membawa manusia pada kesucian dan kemurnian hati yang harus dimiliki. Pada zaman bangsa Israel dahulu, mereka bertemu dan bernegosiasi dengan Allah
di dalam bait Allah. Maka sekarang pertemuan Allah dengan manusia berada dalam ranah yang pribadi, yaitu di dalam diri sendiri. Oleh sebab itu, ketika manusia menjadikan dirinya sebagai bait Allah, maka tugasnya adalah untuk menjaga kesucian, untuk bertemu dengan Allah. Penebusan yang dilakukan oleh Yesus sudah berbuat banyak menjadi tahir atau bersih, suci dan murni. Namun mereka sering lupa bahwa manusia memiliki tugas untuk menjaga dan merawat ketahiran tersebut. Petrus kali ini mencoba untuk mengingatkan bahwa pengikut Yesus harus mampu melakukan kehendaknya dengan baik dan benar. Cara hidup yang baru, pendekatan yang baru harus menjadi gaya hidup yang dimiliki oleh pengikut Kristus. Sebagai orang Kristen remaja GKP, diajak untuk bisa merawat diri dan menjaga hubungan dengan Allah. Mereka harus bisa menjaga kesucian dirinya dan menghindar hal-hal yang bisa merusak citra Allah di dalam dirinya, seperti pergaulan seks, mabuk-mabukan, tawuran, atau kegiatan yang dapat merugikan diri sendiri. Penebusan yang dilakukan Yesus harus membuat remaja semakin bisa menghargai diri sendiri dan juga orang lain. Tindakan perundangan terhadap orang lain merupakan salah satu tindakan yang tidak menghargai penebusan oleh Yesus. Penebusan Yesus diberikan untuk semua orang tanpa memandang siapapun itu. Dalam memperingati Hari Anti Narkoba Sedunia pada tanggal 26 Juni, remaja diajak untuk tidak berurusan dengan narkoba. Narkoba dapat merusak tubuh, yang berarti dapat merusak bait Allah di dalam diri manusia. Persekutuan di gereja akan membuat iman semakin kuat dan semakin bertumbuh untuk menghadapi permasalahan yang dihadapi. Amin.